wonten kula pas ngopi ngoten niku kalih rencang-rencang, kemudian ada satu teman itu ngomong begini, saya kemarin mendengar satu pidato Gus, ternyata mencintai ulama, mencintai atqiya, mencintai orang-orang yang bertakwa itu adalah kunci, dan dengan cinta itu tidak mensyaratkan kita untuk lepas dari dosa. Ngopi nih, ini pas ngopi nih, kalau nggih meneng kalau nggih mek ngowo-ngowo, kalau nggak ada konco macam aneh-aneh ngoten niku. Jadi dia ini tetap pengen maksiat tapi mencoba mencintai Habib Bidin, kira-kira begitu. Nggak aslinya nggak podo kali kula, podo mawon, kalau nggih pengine ngoten niku artine. Terus kalau ngomong mencintai itu berat, mencintai itu sakit. Makanya ketika teman-teman kemudian bikin grup namanya Ahbabil Mustafa misalnya, para pecinta Nabi yang terpilih, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kemudian teman-teman siap dengan konsekuensi mencintai itu? Karena begini, oke, biasanya para kiai niku selalu menggunakan bahasa atau menggunakan dalil, menggunakan hadis Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu semua ini akan dibangunkan, akan dibahas, akan digumulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Itu karena ada satu sahabat nggih tiyang desa lah, tiyang Kediri nggih, mungkin ke kula ngeten iki tiyang Ploso. Kula niku desa kula Plosok kecamatan kula Mojok. Melas lah pokoknya. Bertanya kepada Rasulullah, mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kapan kiamat? Kalau selawatnya Habib Bidin jadwalnya jelas, tapi kalau kiamat ini jadwalnya kapan kan belum diagendakan itu oleh Pak Bupati. Lah ini ada sahabat bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ma'adatta laha. Ada beberapa riwayat masta'adatta laha, masta'adatta lisa'ah, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kemudian dia jawab, masta'adatu kasratas shalah wasyam walakin uhibbullaha wa rasulah. Ada beberapa riwayat misalnya kayak di Muslim langsung hubballahi wa rasulihi, hubballahi wa rasulih. Yang saya punya hanya mencintai Allah dan panjenengan sebagai utusannya, dan engkau sebagai utusannya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Ini penting. Statement sahabat Anas ini penting. Saya tidak pernah bahagia sebahagia ketika mendengarkan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Fa'ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar wa illam a'mal bi'amalihim. Karena saya ini mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, walaupun saya tidak mampu beramal sebagaimana beliau. Tidak mungkin orang-orang kayak saya, yang mungkin kayak jenengan untuk kemudian bisa memiliki kedekatan dengan Allah sebagaimana Mbah Habib Lutfi. Jangankan Habib Lutfi, putranya saja Mbah Habib Zainal Abidin, kita sulit untuk menirukan itu. Tapi siapa tahu bi barakatil mahabbah, dengan berkah cinta kita kepada beliau-beliau, kemudian kita tetap bisa dikumpulkan fi yaumil mahsyar, fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah, gara-gara hadis itu kemudian teman saya yang gak jelas tadi itu tanya, berarti cinta ini penting Gus, penting kula demen kalih kiai-kiai, sementing kula demen kalih jenengan. Oh gak iso, demen aku gak iso. Wah, aku tuh gak jelas, orang usah mau demen nih. Nasib saya sendiri tidak jelas, kamu cari orang yang kamu cintai yang lain. Tapi saya akan menceritakan, kemarin tidak saya jawab, tapi hari ini akan saya jawab, bahwa al-mahabbah ini terakhir ini bab cinta ini terakhir ini. Habis ini langsung pulang saya. Karena kayaknya beda saya dengan Habib Zainal Abidin. Saya cerita bahwa di beberapa kitab kita mengatakan bahwa al-mahabbah yakni mahabbatullah, inna mahabbatullah subhanahu wa ta'ala hiyal ghayah al-quswa. Cinta kepada Allah ini adalah ujung
adalah ujung minal maqamat, dari semua makam, dari semua tujuan kita untuk menghadap kepada Allah, yang paling istimewa, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah makom mahabbah, makom cinta. Karena fama ba'da idrakil mahabbah huwa samratun, hiya samratun min simaril mahabbah. Karena apapun setelah mahabbah itu ada pada diri kita, itu semua hanya buah daripada cinta tersebut. Jadi barokah cinta, kemudian kita ada ridho bima qaddarallahu lana, dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ada al-ungsu, kita ada apa namanya, ungsu ini apa nggih? Anis itu ketenangan. Kita ada ketaatan, kita ada ketakwaan. Ini semua adalah buah daripada mahabbah. Cuman yang sering kita lupa bahwa mahabbah itu punya syarat rukun yang harus kita lakukan sebelum mahabbah itu ada. Salah satunya adalah at-taubah. At-taubah, tobat, sabar, zuhud, dan lain sebagainya. Lah, kemudian kita potong, yang penting kita cinta. Nah ini, ya enggak apa-apa. Yang penting berarti kalau memang kita benar-benar cinta dengan orang yang kita cintai, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jenengan harus ingat, Asy-Syaikh Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa mahabbatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah itu aslinya adalah fadzalika an mahabbatillah, itu hanya karena kecintaan kita kepada Allah. Wa kadzalik mahabbatuna ila auliyaihi wa adqiyaihi wa sulahaihi. Begitu pula kecintaan kita kepada para ulamanya, kepada para habaibnya, kepada para kekasihnya. Sampai nek ngomong cinta Rasulullah, maka jenengan harus mencintai siapapun yang dicintai Rasulullah. Ketika jenengan mencintai Allah, maka jenengan juga harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Sampai ngaku cinta mbek bojomu, maka jenengan harus berusaha maksimal untuk kemudian melakukan apapun yang kira-kira dicintai oleh bojomu, oleh istrimu. Niku pun mesti niku. Mergo fi'lul mahbub niku mahbub. Ya, fi'lul mahbub mahbub. Wa mahbubul mahbub mahbub. Perilaku orang yang kita cintai itu adalah dambaan kita, dan yang dicintai oleh orang yang kita cintai itu adalah yang kita cintai pula. Allah mencintai ulamanya, Allah mencintai habaibnya, maka kita sebagai hambanya yang mengaku mencintai Allah juga harus mencintai itu. Semoga cinta kita benar-benar dipupuk dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bi barakatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam